Oke, halo semuanya, balik lagi di ICMF Talks. Di episode 4 kali ini kita mau bahas-bahas tentang kulik-kulik tentang cryptocurrency nih. Nah, kali ini nih ada gue star yang benar-benar spesial nih kita datengin nih. Dan juga podcast kali ini disponsori oleh Pintu. Investasi kripto jadi gampang. Nah, terus juga di sini kita masih di Hamon Studio. Di Hamon 7 Studio ini adalah tempat yang emang enak banget nih buat studio, terutama buat podcast. Ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Ini gue mau kenalin nih speaker gue star yang paling spesial nih. Boleh Kak, Ko Jonathan nih boleh memperkenalkan diri silahkan. Oke, thank you, thank you. Halo guys, nama gue Jonathan Hartono. Aku posisinya di Pintu itu Head of Community. Jadi basically aku lebih kayak in charge tentang Discord-nya, Telegram-nya, dan overall community growth-nya gitu kan. Jadi ya kita juga biasa main juga sama mahasiswa-mahasiswa Iya. dan kita yang biasanya diutus-utus keluar untuk mengedukasi lah gitu tentang kripto gitu. So iya, itu tentang aku sih. Oke. Kakak kan dari Pintu nih, boleh nggak sih jelasin sedikit dulu untuk teman-teman semua nih sebenarnya tuh Pintu tuh aplikasi untuk apa gitu, untuk gimana sih caranya gitu? Oke, iya. Thank you. Pintu itu adalah sebuah crypto exchange, centralized crypto exchange kalau di bahasanya kita. Dan itu tempat gampangnya platform aplikasi untuk jual beli kripto gitu kan, Betul, untuk berinvestasi kripto. Nah uniknya Pintu di Indonesia itu adalah kita punya aplikasi actually cuman berbasis aplikasi doang. aplikasi Hanya ada di HP doang gitu, ya jadi HP nggak ada doang. di web based. Kenapa? Karena kita percaya kalau positioning kita adalah untuk membuka market ke semua tipe investor, bahkan Semua investor-investor kalangan baru. ya berarti ya? Semua kalangan, semua umur, Betul. investor-investor baru gitu. Jadi kita mau merangkul semuanya dan yang paling accessible semuanya ya pasti melalui HP-nya masing-masing gitu kan. Jadi platform kita itu simple, gampang digunakan, bahkan mama papa, opa oma, kami harap bisa 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 berinvestasi juga di kripto melalui Bener. aplikasi kami. Jadi segampang itulah begitu dibuka dengan gampang kita mau pilih mau beli Bitcoin nih misalnya gitu kan, beli Bitcoin dengan gampang tinggal masukin nilai rupiahnya. Udah deh langsung bisa beli gitu. Wah, Jadi enak banget ya sekarang ya. iya visi kami untuk bisa membuka investasi kripto ke semua orang. Betul, sesuai dengan tagline-nya itu investasi kripto jadi gampang ya kan. Oke, kali ini kan kita mau bahas nih tentang kripto-kripto dan juga gue mau flashback sedikit nih. Kripto di tahun belakangan tahun ini kan emang fenomenal banget ya. Banyak juga run-run kripto dan juga high trendnya dari kripto ini mulai naik tuh dari beberapa tahun ke belakang ini. Terutama setelah pandemi di mana orang-orang bisa membeli koin digital, aset digital dengan mudah. Dan juga, ada pun juga beberapa memang kejadian-kejadian yang memang kurang kurang mengenakan lah bagi, orang-orang yang mau belajar cryptocurrency. Seperti ada kejadian-kejadian yang udah pernah kita dengar, ada kejadian Luna, ada kejadian, Squid Game, yang koin kripto Squid Game yang rupuh dan juga banyak, eee, yang lain-lainnya, koin-koin lainnya yang memang, "menyesatkan" lah dalam tanda kutip. Hmm. Jadi, sebenarnya itu menurut pandangan dari Kakak sendiri nih tentang cryptocurrency ini tuh memang, sebuah jebakan di masa depan atau bahkan memang ini merupakan peluang masa depan bagi orang-orang? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertama-tama minta maaf, turut berduka cita juga. Iya, turut berduka cita. Turut berduka cita untuk yang kena. Nyangkut Tapi ya, maybe disclaimer aja, memang dunia ini masih baru ya. betul, Mm-mm. Blockchain ini sebenarnya sesuatu yang sangat exciting. Crypto itu sesuatu yang exciting kalau buat teman-teman yang udah sempat research tentang teknologinya, tentang the fundamentals of kenapa sebenarnya ini menjadi investasi yang menarik dan kenapa sampai Bitcoin, Ethereum bisa naik sampai ribuan persen sejak mereka launch gitu kan. betul. Karena memang sebenarnya ini game changing gitu di dalam dunia internet. Seolah-olah kalau istilah-istilahnya kan kita ada Web3 kan, Web 3.0 atau internet, istilahnya ini dimensi internet yang baru gitu kan. Mmm, Makanya ini sesuatu yang exciting banget dan kita ngerasanya kalau kita masih awal nih, we're still early gitu. Nah itu salah satu alasan kenapa orang banyak yang invest. Tapi at the same time memang benar karena dunia ini blockchain, cryptocurrency itu masih di ranah apa ya, cutting edge atau masih baru masih banget. baru banget. eh, itu banyak jebakan-jebakannya. Jadi Betul, penting banget untuk kita tuh actually bisa tahu eh,
atau bisa memiliki skill untuk sebagai investor untuk cari tahu sebenarnya yang high risk itu seperti apa, yang sebenarnya kemungkinan scam itu seperti apa karena banyak banget di luar sana. Ya salah satu tipsnya aku adalah pada dasarnya jika koin-koin tersebut udah masuk ke dalam exchange yang besar, kemungkinan besar itu sudah lebih Lebih aman aman. ya. Iya, apalagi udah masuk ya sekarang juga Bapepti udah mengeluarkan token-token yang mereka sudah istilahnya udah research duluan dan mereka udah approve gitu untuk Betul. menjadi aset investasi di Indonesia. Itu bisa lebih dijamin menjadi aman gitu. Betul. Ya, memang terkadang emang teknologi yang udah berkembang, namun orang-orangnya belum berkembang secara edukasi gitu, belum teredukasi dengan baik sehingga belum bisa membedakan mana kripto yang benar, mana yang punya masa depan, mana yang memang agak-agak nih abu-abu nih masa depannya gitu. Jadi memang kita perlu edukasi juga sebelum terjun dari investasi kripto ya betul ya karena memang sebagai mungkin bagi teman-teman yang penggiat teknologi yang memang hype teknologi pasti ini benar-benar bakal ditunggu-tunggu banget di masa depan ya teknologi blockchain, cryptocurrency dan lain-lainnya. Setuju sih karena emang kalau misalnya mau nyari kripto yang aman ya memang yang udah ada di exchange gitu ya yang udah aman gitu. Jadi eh, kita ubah mindsetnya kalau misalnya investasi kripto tuh untuk kita yang di masa depan gitu untuk hype teknologi bukan karena untuk duit semata gitu kan ya memang banyak orang-orang yang memang masih hanya untuk mengincar duitnya aja gitu. Nah kalau misalnya pandangan kakak sendiri nih tentang fundamental kan sekarang banyak altcoins gitu ya. Selain dari Bitcoin, Ethereum banyak banget altcoins lainnya yang eh, banyak ada di exchange-exchange besar juga. Nah, Mm-mm. menurut kakak itu dari beberapa altcoins itu memang fundamentalnya itu bisa dilihat dari apa gitu? Dari hal apa yang bisa menguatkan kita untuk membeli altcoin tersebut? Apakah dari projectnya atau misalnya dari apa gitu? Misalnya pandangan kakak itu seperti apa? Oke, betul banget kalau banyak ya tokennya kayaknya banyak banget Ya, kalau kita betul. ngelihat di koin apa listing coins apa list koin yang ada misalnya di CoinMarketCap atau di CoinGecko itu ada lebih dari 13.000 bahkan bayangin. Mm-mm. Of course kalau di Pinto sendiri baru ada 60 lebih dan di exchange yang lain mungkin lebih kayak seratusan atau berapa gitu kan lebih sedikit yang kita listing. Cuman di antara bingung kan di antara semua ini apaan aja sih gitu kan Iya, namanya aneh-aneh juga ada namanya. yang ape lah, yang monyet gitu kan ada yang Iya, monyet, ada yang betul. anjing, ada yang Kayak ini banyak gitu ya, banyak apa gitu banget maksudnya gitu buat kan. apa gitu. Buat apa? Nah, menarik banget pertanyaannya. Tentu kita harus melihat kalau dari sisi fundamental adalah ini koin sebenarnya apaan? Karena di dalam blockchain di dalam dunia cryptocurrency itu sebenarnya ada kategori-kategorinya gitu. Mm. Nah, generasi pertama itu seperti Bitcoin. Bitcoin itu hanya cryptocurrency semata, di mana nggak ada teknologi macam-macam di atasnya, gitu Ya, kan. Jadi dia adalah basicnya adalah cryptocurrency, pure cryptocurrency yaitu kayak seperti mata uang itu seperti digital gold gitu digital kan. gold. Jadi cuman untuk itunya sendiri yang di trade gitu kan. Nah kalau udah masuk ke Ethereum, ke Avalanche, ke Solana, mereka itu ada namanya smart contract platform gitu kan. Nah itu ada lagi. Nah di masing-masing juga ada kekuatannya masing-masing. Nah itu harus di research juga. Terus ada lagi yang DeFi, ada lagi yang NFT, ada yang Mm. gaming gitu. Memang dunianya banyak sekali dan semua ini mempunyai value proposition masing-masing. Which is kenapa dunia ini exciting banget. Aku udah ada di dunia ini dari 2017 dan sampai detik ini aku nggak stop nge-research. Nggak bosen gitu ya, Bukan nggak ada. nggak stop nge-research ya, nggak bisa stop research karena nggak ada Karena habisnya selalu gitu. ada perkembangan terus Dan ya. iya istilahnya kayak setiap hari ada inovasi baru Iya betul. gitu karena memang blockchain ini teknologi yang exciting banget di dalam internet di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah kita ada 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 value di internet, ada kepemilikan di internet. Nah, ini sebelumnya dimensi yang Belum pernah belum ada pernah ada sebelumnya. gitu kan. Jadi dari sisi gaming kan gaming ada di internet. Nah, Betul. sekarang gaming yang selama ini udah ada di attach tentang ada ownership, ada teknologi NFT di dalamnya gitu kan, ada value di dalamnya. Nah, itu kayak gimana tuh dinamikanya. Jadi semua ini masih dieksplor gitu kan. Dari sisi finansial, gaming, dari sisi art, wah semua lagi didisrupsi sama blockchain which is very exciting gitu. Jadi kalau dari sisi fundamental jawabannya aku di sini nggak bisa ngomong terlalu banyak tapi memang harus research banget gitu dan just know that this is very exciting dan kalau misalnya teman-teman dari ngelihat researchnya itu bisa ngelihat wah I can see aku bisa ngeliat nih gimana kedepannya bisa berdampak nih Betul. untuk society gitu. Ada problem yang bisa di solve melalui ini. Nah di situ kita invest gitu. Oke.
Oke, jadi buat teman-teman nih, pertama yang harus kita lihat itu koinnya itu apa sih, untuk apa, dan juga memang kegunaannya untuk apa dan lain-lain itu harus di-research lebih dalam karena ya emang benar-benar excited gitu, kita harus excited dari teknologi-teknologi dari kripto ini gitu kan. Selanjutnya itu kalau misalnya altcoin kan udah banyak kan seperti yang udah Kak Jonathan jelasin kalau misalnya banyak-banyak teknologi yang banyak value-nya yang diberikan. Kalau misalnya altcoins itu bisa nggak sih seperti Bitcoin gitu atau bahkan menjadi pengganti Bitcoin gitu? Oke. Oh, ini dari sisi valuation-nya Betul, dari atau, value-nya, kenaikan ininya kali ya, cuannya atau apa gitu cuannya ya. ya biasanya. Apakah bisa nah ini of course aku nggak bisa jawab ya, aku nggak Betul. bisa aku bukan cenayang, jadi nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Apakah mungkin ya nggak ada yang mustahil kayaknya Iya, seperti nggak di ada dunia mustahil. ini. Cuman untuk sekarang memang fundamentalnya, Bitcoin dan adopsinya dan itu yang sepertinya akan di-champion sama banyak institusi-institusi ya. Mhm, Kalau kita lihat di Amerika banyak sekali bilioner atau institusi-institusi yang lagi mencoba untuk memasukkan Bitcoin menjadi sesuatu yang udah lebih terregulasi sehingga institusi-institusi besar juga bisa invest di Bitcoin sama seperti mereka invest di contohnya emas gitu emas. kan. So dari sisi adopsi dan kemungkinan mereka akan mempunyai market cap yang besar ya tentu Bitcoin masih menjadi rajanya. Kalau di Aja. dunia kripto ada istilah Bitcoin is king. Tapi Ethereum pun dengan gencar sekarang lagi ada mau the merge, ada sepertinya adopsinya semakin hari semakin orang familiar dengan Ethereum dan menggunakan juga jaringannya. Lalu ada lagi yang kompetitornya lagi Ethereum, ada Solana Ethereum dan ada apa lagi. Solana. Banyak banget sih, banyak banget yang terjadi. Cuman apakah bisa? Maybe, maybe not. Maybe. Jadi kita lihat nanti di masa depan ya. Oke, jadi ngomongin tentang tadi kan singgung sedikit sama Ethereum Merge ya. Jadi Hmm. Ethereum Merge ini kalau nggak salah itu kan di 10 September sampai 20 September ya. Kalau misalnya pandangan Kakak nih tentang transisi dan upgrade-nya itu di Ethereum Merge itu apa aja gitu? Oke, so fundamental buat teman-teman yang mungkin nggak familiar, blockchain itu pada awal mulanya adalah sebuah protokol yang perlu menggunakan daya komputer, kekuatan komputer untuk menjaga networknya gitu kan. Kita ini network yang terdesentralisasi, protokolnya pure aritmatik atau pure protokol komputer. Makanya nggak bisa ada campur tangan manusia di dalamnya gitu kan. Jadi Betul. 21 juta supply Bitcoin. Nah udah itu protokol komputer yang jagain, jadi kita juga nggak bisa Nggak ngapa-ngapain bisa gitu kan, ngomong-ngapain. istilahnya kayak gitu. Tapi butuh komputer gitu. Namanya ini proof of work. Jadi harus ada pekerjaan komputer, makanya butuh listrik, butuh apa untuk bisa menjaga networknya. Sama Ethereum juga akhirnya lahir dengan protokol namanya proof of work juga, yaitu dijaga sama komputer-komputer. Nah, the merge ini sih apa sih yang sebenarnya lagi dilakukan? Jadi di komunitas Ethereum itu developer-developernya mencapai konsensus, mereka udah voting dan mereka bilang kita mau transisi dari proof of work ke proof of stake namanya. Nah, ini mau mau istilahnya mau mengeliminasi penggunaan daya komputer dan mereka menggunakan satu protokol yang menjaga networknya itu menjadi staking namanya. Staking. Jadi Ethereum, koin-koin Ethereum ini harus disetor untuk menjaga protokolnya. So ini ada transisi yang besar terjadi. Nah, namanya the merge adalah karena selama ini dua protokol ini sebenarnya udah berjalan secara paralel Hmm. gitu. Walaupun yang mainnetnya atau blockchain utamanya adalah masih di proof of work. Nah, the merge ini lagi mau nge-merge blockchain ini dan akhirnya sepenuhnya transisi dari proof of work menjadi proof of Proof stake. stake. Gitu. So itu yang sedang terjadi buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti. Nah, dampaknya apa? Dampaknya lumayan besar. Dampaknya lumayan besar karena pertama menjadi sesuatu yang lebih environmental friendly gitu. Jadi energi consumption yang tadinya dipakai sama Ethereum yang lumayan besar ya komputernya, sekarang jadi environmental friendly dan untuk roadmap ke depannya Ethereum pun untuk bisa mencapai scalability, mencapai adopsi yang lebih global lagi. Nah, ini banyak yang improvements dan dari sisi istilahnya tokenomicsnya juga banyak yang berubah gitu dari sisi waktu kita pindah dari proof of work sama menjadi proof of stake. Buat komunitas Ethereum ini adalah sesuatu yang sangat bullish gitu. Dan ini yang hari-hari ini akan terjadi mungkin kalau podcast ini udah tayang udah Langsung selesai bullish selesai langsung ya. the merge-nya To the kita moon. we'll see what happens but if it does succeed it's a pretty bullish thing buat cryptocurrency as a whole gitu. Insight buat teman-teman nih kalau misalnya komunitas lagi joinin komunitas Ethereum pasti bakalan fresh banget ya kan berita tentang Ethereum Merge ini. Oke, selanjutnya setelah kita ngomongin Ethereum, nah kita balik lagi ke Bitcoin ya. Kita balik lagi ke
the king of cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong untuk masa depan nih, kan udah banyak negara-negara yang seperti udah Kakak bilang itu kalau misalnya banyak yang mulai meregulasi Bitcoin, mulai banyak, melegalkan Bitcoin bahkan menjadi alat transaksi. Hmm. Untuk, ke depannya nih, seberapa besar potensi cryptocurrency menjadi mata uang pengganti mata uang konvensional. Jadi semua masyarakat menggunakan mata uang digital yaitu cryptocurrency. Seberapa besar potensinya menurut pandangan Kakak? Oke, benar yang dikatakan kalau ada beberapa negara yang udah menjadikan, Bitcoin, Betul. specifically Bitcoin ya, untuk sekarang, Iya, sebagai Bitcoin. legal tender atau mata uang negara bahkan ya. Betul, iya. Jadi mereka boleh berbelanja dengan gampang dengan, Bitcoin. Salah satunya negaranya ada El El Salvador. Salvador. Betul. Nah, seberapa kemungkinan itu bisa diadopsi sama the rest of the world gitu ya? Betul. Tentu aku nggak bisa ngomong itu, nggak bisa beropini terlalu banyak untuk apakah mungkin atau enggak. Bisa atau enggak ya sebenarnya ya fundamentally cryptocurrency dibuat menjadi seperti currency. Mhm. Eh, secara fundamental cara behaviornya dengan apa transaksi yang instan gitu kan nggak perlu perantara, transparan. Itu hal-hal yang mungkin bisa ya kalau mau dijadiin bisa gitu kan. Tapi apakah itu for the best interest atau baik untuk ekonomi negara-negara? Belum Nggak tentu ada yang ya, tahu. nggak ada Jadi yang itu tahu juga. untuk negara masing-masing untuk mengevaluasi dan di Indonesia ya tentunya perlu ya kita lihat aja apakah regulator akan sampai ke sana dan apapun yang regulator akhirnya putuskan kita percaya di pintu ya itu akan menjadi yang terbaik juga buat warga negara Indonesia. Jadi Sip. kita akan fully support apapun itu regulasinya um, baik itu melalui Bapepti atau dari kementerian yang lain gitu. Jadi kita lihat aja gimana gitu. Betul, oke. Setelah kita ngomongin tentang, fundamental dari Bitcoin, dari altcoin dan juga, blockchain dan juga teknologinya, sekarang kita mau ngomongin sedikit tentang harga-harga nih. Oke. Dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Bitcoin sedang di fase harga terendahnya. Betul. Nah, menurut Kakak ini, fase Bitcoin yang masih, ibaratnya crypto winter lah ya, fase ini itu sampai kapan sih menurut pandangan Kakak, menurut analisisnya Kakak itu sampai kapan sih? Oke, pertanyaan menarik. Of course aku nggak bisa ngasih tahu financial advice juga ya, ini disclaimer Betul, teman-teman disclaimer ya kalau aku teman-teman. selama podcast ini nggak ngasih financial advice sama sekali karena aku bukan financial advisor. Dan apakah benar kita lagi di crypto winter atau bahasanya mungkin bear cycle ya Bear kalau di kita cycle. indikasinya seperti itu. Jadi udah ada prolonged period di mana harganya nggak naik-naik gitu, nggak creating newer higher highs gitu kan. Nah seberapa lama kah? Nggak ada yang tahu juga. Aku bukan Nggak tahu cenayang juga. again. Tapi ada beberapa indikator yang biasanya kita bisa lihat Mhm. dari sisi fundamentalnya apakah udah bottom atau ada reversalnya gitu kan. Salah satu indikator yang menarik sebenarnya apakah job listing dari pekerjaan di dalam industri kripto itu udah naik gitu. Itu salah Gitu. satunya. Biasanya kalau lagi bull cycle hiring itu jadi kenceng gitu kalau di industri-industri kita. Nah, ada itu salah satunya. Kita bisa ngelihat juga stock to flow. Ada itu on-chain analisisnya Bitcoin. Biasanya di stock to flow itu memberikan indikasi-indikasi kalau ada kenaikan gitu kan. Dan ada beberapa hal lain lagi. Tapi kapan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada Benar-benar yang nggak ada tahu, yang tahu. nggak ada yang Bisa tahu. bisa lama, bisa sebentar. Tapi aku pribadi karena aku percaya sama fundamentalnya Bitcoin, aku ngelihatnya bukan setahun 2 tahun lagi naik gak ya? Aku ngelihatnya 10, 20, 50, 100 tahun lagi misalnya gitu kan. Iya betul. Secara tesis, apakah Bitcoin aset yang kuat atau enggak? Nah itu pertanyaannya. Nah teman-teman Mmm, harus bisa jawab itu. Bisa gak, berani gak hold Bitcoin sampai 100 tahun, sampai kasih ke cucu gitu istilahnya gitu. gitu. Atau mendingan aset yang lain. Nah itu buat teman-teman yang evaluasi. Ya balik lagi ke teman-teman ya, kalau misalnya percaya dengan Bitcoin dengan 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, pasti bakalan teman-teman research dulu ya sebelumnya tentang Bitcoin. Hmm, Apakah mempercayai Bitcoin sebagai aset atau sebagai alat investasi atau bahkan mempercayai teknologi-teknologi di Bitcoin di masa yang akan datang gitu. betul. Oke, selanjutnya, kita balik lagi nih tentang masih ngomongin harga ya, masih ngomongin harga-harga, cryptocurrency di saat ini. Ngomongin harga itu kan banyak, cryptocurrency yang terkenal, Mm-mm. yang punya banyak project, yang sering diomongin itu bisa rupul. Kenapa sih bisa terjadi rupul gitu, Kak? Oke,
Rug pull ya. Iya betul. Oke, fenomena rug pull mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama apa itu rug pull, yaitu biasanya ada project atau biasanya kan ada tim yang membuat sebuah koin baru, nge-launch koin baru, terus mereka marketing dan lain-lain. Nah tiba-tiba setelah mereka fundraising atau mereka ngelakuin apapun itulah untuk mereka bisa nge-launch koinnya, dengan cuan yang mereka dapat waktu mereka launching tersebut, foundernya kemudian ambil dan mereka lari. Lari. Gitu, basically waktu mereka ambil semuanya itu dan lari, the coin pretty much goes to zero gitu, harganya langsung hilang karena mereka ngambil liquidity yang ada di dalam koin tersebut. Kebanyakan rug pull ini terjadi di dalam dunia blockchain aslinya ya, maksudnya di on chain gitu, bukan di exchange. Di exchange nggak pernah ada terjadi rug pull yang seperti itu gitu kan, rug pull di mana ada foundernya tiba-tiba kabur terus Kabur ya. koinnya goes to zero gitu kan. Again, kalau mau masuk ke dunia ke dalam blockchain di jaringan Ethereum atau di Binance Smart Chain atau di mana-mana, sebenarnya gampang soalnya buat orang. Aku dan kamu bisa bikin koin hari ini namanya Bisa. koin Jonathan misalnya Iya, gitu kan. misalnya gitu. Itu dengan gampang sekali kita tinggal copy paste karena teknologi blockchain memang teknologi yang transparan. Kita bisa ngambil kode yang sama dan kita nge-launch gitu, dan itu sangat gampang. Dan kalau orangnya jago marketing mereka bisa hype it up Hype di gitu. Twitter, Iya, bikin bilang hashtag. oh ini the next big thing gitu kan. Iya. Abis itu orang pada Share beli. airdrop, ya kan. Nah di saat itu padahal aku juga nggak kasih tahu aku siapa, terus tiba-tiba kita kabur gitu kan. So untuk menghindari rug pull, gampangnya sih jangan main terlalu dalam sebelum mengerti gitu kan. Dan jangan kemakan terlalu gimmick-gimmick yang untuk bikin apa ya cepet kaya gitu, yang kayak oh pasti 1000% hari ini gitu kan. Biasanya rug pull pasti dengan iming-iming yang seperti itu, Iming-iming ya dan pasti. waktu kita greedy kemungkinan besar uang kita juga akan lenyap dengan gampang. Jadi mungkin kita stick to our research, tetap disiplin, research. tetap disiplin dan stick to the fundamental sih. Cari mungkin yang lebih credible dan punya fundamental yang kuat. Oke, di noted Gitu. ya teman-teman tuh. Insight-nya bagus banget. Jadi kita harus benar-benar research dan jangan kemakan omongan marketing ya kan, kadang mereka cuma mau duit kalian doang dan bawa kabur. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya itu Q&A audience. Jadi kita udah post story di ICMF. Oh, Jadi oke. icmf.id, jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman nih. Oke, yang pertama itu ada pertanyaannya yaitu tentang eh cryptocurrency ini patut diinvestasikan nggak menurut pandangan Kakak? Mengingat cryptocurrency ini lagi turun-turunnya ini gitu. Oke. Patut atau enggak? Pastinya patut ya. Patut Karena ya. aku nggak kerja di pintu. Betul. Patut karena aku percaya. Aku pribadi percaya banget sama aset-aset cryptocurrency ini, dan fundamentalnya. Mengenai mungkin lebih timing kali ya. Timing Pertanyaannya ya. apakah waktu yang tepat? Menurut aku buat teman-teman yang mungkin masih baru dan mau mencoba nih investasi, gimana sih strateginya atau timingnya? Kalau kita maunya investasi tuh kayak pas kalau di chart tuh yang pas di bawah sini kamu maunya belinya di sini gitu kan. Nah itu wah, yang orang-orang trader terbaik pun nggak bisa melakukannya Betul. gitu kan. Dan itu bukan kunci sukses dari berinvestasi. Yang kita bisa lakukan ya kan, kalau kita tadi udah ngomong research, tapi salah satu strategi yang mungkin menarik juga adalah pertama untuk supaya investasi kita nggak merugikan kita ya, adalah never use hot money. Always use Jangan pakai cold uang money. panas ya. Jangan pakai uang panas. Uang panas itu seperti apa sih? Ini duit Uang. jajan dikasih mama papa untuk aku makan sebulan ini. Semuanya diinvestasi di kripto karena bakal naik gitu kan. Nggak bisa makan nantinya akhir bulan gitu. Jadi itu duit panas yang kamu butuh. Nah kalau kamu punya dana untuk berinvestasi, nah ini baru uang dingin. Istilahnya siap lenyap lah ya. Iya betul. Siap lenyap. Siap Kalau untuk hilang lah sampai pokoknya. nol, kamu masih bisa hidup. Betul. Nah menggunakan pertama harus menggunakan duit dingin. Yang kedua adalah mungkin strategi dasarnya namanya dollar cost averaging. Betul. Dollar cost averaging itu membangun habit kita setiap bulannya kita punya budget berinvestasi. Mungkin kita mau alokasikan sekian di reksadana, sekian di mana, sekian di kripto. Nah seperti itu ada tanggalnya. Jadi kamu nggak peduli harganya berapa, nggak peduli timing marketnya kayak gimana. Pokoknya secara disiplin aku berinvestasi karena aku tahu secara fundamental bagus gitu. Nah di saat kamu bilang oke, aku mau setiap bulan tanggal segini budgetnya segini 100.000 akan dimasukin ke Bitcoin. Nah itu sih mungkin tips aku buat orang-orang yang mungkin pemula dan mau masuk gitu.
Oke, mungkin, bisa kita kasih note kalau misalnya buat teman-teman nih memang percaya dengan, fundamental Bitcoin dan juga cryptocurrency, bisa lakukan dollar cost averaging. Gimana kalau misalnya kita, ibaratnya nyicil lah mungkin ya, nyicil Bitcoin di tanggal segini dan juga konsisten untuk terus, nyicil Bitcoin. Karena kalau misalnya kalian untuk percaya dengan Bitcoin di masa depan, maka, itu merupakan, menjadi yang bagus untuk diinvestasikan ya. Betul. Nah, fun fact juga di aplikasi Pintu ada DCA reminder. Weh, jadi dia ada Ah, alarmnya nanti kayak ingat-ingat belanja 100.000 Bitcoin gitu setiap oke. bulan. Ada reminder-nya ya, Ada keren banget. Boleh remindernya. di-download langsung kalau misalnya belum download ya aplikasi Pintu, langsung daftar hari ini juga, langsung pakai itu dollar cost averaging. Oke. Selanjutnya nih ada satu pertanyaan terakhir lagi nih Mm-mm. dari teman-teman audiens nih. Cryptocurrency ini kan, memang sekarang lagi lemah-lemahnya ya. Kalau misalnya kita berinvestasikan dari sekarang ini, apakah waktu yang tepat atau misalnya kita nunggu nanti aja dan juga, eee, untuk untuk menjadikan kripto sebagai alat investasi itu kita harus mulai dari berapa nih? Terutama untuk pakai Pintu. Oke, mungkin ini agak tie-in juga sama jawaban selanjutnya. Cuman kalau mau carrying forward even further, kalau belum nih investasi dan sebenarnya udah lama mau lihat, mau cari, mau tunggu timing yang tepat untuk masuk. Aku I do genuinely believe kalau maksudnya since memang ini udah di bawah lah, lumayan jauh ya dari all time high. Mhm. eh Udah mulai bisa di-consider untuk masuk, bukan financial advice again. Ini pribadi, ini opini pribadiku aja. Ini udah bisa dilihat lah karena ini opportunity biasa buat orang-orang yang ya seperti value investor seperti Warren Buffett dan lain-lain. Mereka justru belanja di saat orang lain malah panik, Iya ya kan? betul, Di saat orang-orang yang jualan dia malah beli. udah beli. Gitu. Jadi mungkin kalau dari hikmatnya mereka itu kita bisa belajar sebagai anak-anak muda ya di saat orang lagi panik, di saat ada bad news, kita justru bisa flip our switch di pikiran kita, hey Kita maybe justru beli. ini Iya, opportunity ini adalah gitu. kesempatan. Dan vice versa juga kalau lagi naik orang-orang lagi FOMO masuk, ya mungkin kita bisa mikir, mungkin aku bisa nunggu waktu orang panik gitu. Betul. So kita evaluasi aja sekarang orang lagi panik atau enggak gitu. Nah itu dia. Oke, sekarang kita, ke closing statement lah istilahnya. Kita mau, kasih pesan-pesan buat, anak muda nih yang mau berinvestasi baik itu di cryptocurrency, terutama kalau misalnya mau menggunakan Pintu ya, untuk menggunakan dollar cost averaging tuh ada, fiturnya. Buat dari Kakak sendiri nih, pesan-pesannya nih buat teman-teman semua kalau misalnya mau terjun ke investasi cryptocurrency lebih dalam ini, apa pesannya? Oke, maybe kita udah banyak highlight ya, mungkin aku bisa nge-recap juga. Yang pertama adalah always do your research. Sebagai anak muda, I think gampang untuk kita berapi-api dan ngerasa kayak aku maunya duitku 2 kali lipat besok gitu kan. Ya itu dia. I think that's our enemy. Itu adalah psikologi di mana justru kita akan banyak ruginya. Mhm. Nah, semakin early kita bisa identify dan bisa kontrol behavior itu sebagai anak-anak muda, itu akan pay dividends lah ke depannya. Jadi of course do your research dan buat orang teman-teman yang memang penasaran gitu sama kripto, Mhm. I do think it's worth it untuk kalian investasi waktu kalian untuk research. Dan when I say research bukan cuma nonton satu YouTube video 5 menit gitu ya. Iya, Waktu harus belajar waktu terus. sebelum aku beli pertama kali kripto itu aku ingat aku baca nonton itu selama 2 minggu straight. 2 minggu dua full. minggu straight dan itu benar-benar aku dapetin kayak ini maksudnya opini orang apa sih, tesis orang kenapa orang-orang kaya ini sampai beli Bitcoin tuh bisa billions and billions of dollars misalnya gitu kan. Mhm. Kan ada alasannya dong, Iya, ada pasti ada alasannya. kepercayaannya dong. Nah, apa kepercayaannya dan aku percaya gak sama apa yang mereka percaya itu. Nah, itu justru I think healthy research akan look something like that. Dan di saat orang lain nanya kenapa lu invest di Bitcoin, kita jadi bisa ngejawab juga. Nah, I Mhm, think that's a point di mana itu poin itu pentingnya ya. educated investornya. Buat anak-anak muda I think we need to be that gitu ya. Kalau sampai konklusinya adalah enggak, gue mendingan investasi di aset yang lain, ini nggak apa-apa juga. Ya nggak Yang penting apa-apa kita juga, research. Kita kan maunya menjadi investor yang smart smart. gitu kan. Betul. Gitu. But blockchain is um, I think it will change the world dan it's an exciting thing to invest in aja sih untuk sekarang kalau buat aku pribadi gitu. Keren banget ya, kita dapat banyak banget ilmu dan insight nih tentang cryptocurrency.
Thank you banget ya udah jadi gue star kita di ICMF Talks di episode 4 kali ini. Thank you banget ya kok ya. Yes, Oke, thank you so much guys. buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya mau mulai investasi kripto, boleh banget download aplikasi Pintu, itu ada di App Store dan juga Play Store. Dan juga kita berterima kasih sama Hemo7 Studio karena sudah menggunakan studio ini dengan baik. Oke, selanjutnya kita ada acara ICMF yang nantinya akan berlangsung mulai tanggal 30 September sampai 3 Desember 2022. Buat teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kita di icmf.id, di Instagram, di TikTok ICMF, dan juga di YouTube Indonesian Capital Market Festival 2022. Oke, thank you ya kok ya, thank you, makasih Yes, banyak thank udah you so much guys. ngobrol-ngobrol, Yeah, gila thank you so banyak, much. banyak banget ilmu yang didapetin hari ini. Pulang-pulang langsung cryptocurrency download langsung pakai Pintu. Do your Oke, research, do your research. do your research ya guys. Thank you, see you in the next episode. Bye bye.